Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9, Prombul 1, Pendidikan Matematika angkatan 2022. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tentang penyusunan jadwal ujian akhir semester dengan menggunakan metode pewarnaan titik algoritma Wells-Powell. Kelompok kami beranggotakan Amelia Agustin dengan NIM 41014211061, Novelty Kamila Nurrahmadani dengan NIM 41014222009, Sadar Pamikat dengan NIM 41014222013, dan saya sendiri Herdwinandati Kurniawan dengan NIM 41014222016. Oke, untuk pembahasan terkait tentang latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya Novelty. Oke, kita masuk ke bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki sifat pasti. Kata matematika berasal dari bahasa Latin mathematica yang diambil dari istilah Yunani matematik yang berarti relating to learning atau berkaitan dengan pembelajaran. Kata Yunani tersebut berakar dari mathema yang berarti pengkajian, pembelajaran, ilmu, atau pengetahuan yang cukupnya lebih spesifik. Matematika adalah bagian dari pengetahuan manusia tentang bilangan dan kalkulasi, yang digunakan untuk membantu orang dalam menginterpretasikan secara tepat berbagai ide dan kesimpulan dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bilangan dan fakta-fakta, serta masalah tentang ruang dan bentuk kuantitatif. Teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika berbentuk model matematika yang dapat digunakan untuk mempermudah menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Teori graf adalah salah satu cabang matematika yang menawarkan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE yang dinyatakan dengan notasi G sama dengan VE, di mana V adalah himpunan tidak kosong yang disebut simpul, dan E adalah himpunan yang mungkin kosong yang menghubungkan pasangan simpul dan disebut sisi. Pewarnaan graf dapat memberikan solusi atau suatu permasalahan, salah satunya yaitu dalam penyusunan jadwal dalam dunia sekolah. Masalah penjadwalan merupakan salah satu masalah yang krusial sampai saat ini, karena terdapat elemen yang terlibat seperti jumlah guru, jumlah mata pelajaran, dan jumlah kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Mas Yoyo Dedi tahun 2014, pewarnaan graf mampu memberikan solusi dalam penyusunan jadwal yang menginginkan waktu tertentu dan menghasilkan jadwal yang optimal. Selain itu, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Novian tahun 2020 memberikan kesimpulan bahwa pewarnaan graf pada titik dengan menggunakan algoritma Wells-Powell dapat diterapkan untuk menyusun jadwal ujian akhir semester pada SMA Negeri 1 Ngawen. Yang kedua ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana penetapan dan analisis tantangan penjadwalan UAS kelas MIPA di SMA Negeri 1 Ngawen. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma Wells-Powell dalam mengatasi permasalahan penjadwalan UAS kelas MIPA di SMA Negeri 1 Ngawen. Dan yang ketiga, sejauh mana algoritma Wells-Powell dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi proses penjadwalan UAS kelas MIPA di SMA Negeri 1 Ngawen. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam penjadwalan UAS kelas MIPA di SMA Negeri 1 Ngawen, dan yang kedua mengaplikasikan algoritma Wells-Powell dalam menyusun jadwal UAS kelas MIPA yang optimal di SMA Negeri 1 Ngawen, dan yang ketiga mengevaluasi dampak penggunaan algoritma Wells-Powell terhadap efektivitas dan efisiensi penjadwalan UAS kelas MIPA di SMA Negeri 1 Ngawen. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada graf. Teori graf adalah salah satu topik dalam mata kuliah matematika komputasi. Graf adalah diagram yang berisi informasi tertentu jika diinterpretasikan dengan benar. Graf digunakan untuk mewakili berbagai jenis struktur dan bertujuan untuk memvisualisasikan objek-objek sehingga lebih mudah dipahami.
Contoh graf yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari antara lain jaringan sosial, jaringan transportasi, jaringan komputer, jaringan distribusi listrik, jaringan air dan gas, dan lain-lain. Untuk definisi graf itu sendiri, G dikatakan membentuk suatu graf jika terdapat pasangan himpunan VGEG, di mana VG itu simpul pada graf G, tidak kosong, dan EG sisi pada graf G. B. Terminologi dasar graf. Terminologi graf merujuk pada sejumlah sifat graf yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini. Berikut ini akan dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan graf dan pewarnaan graf. Untuk istilah yang pertama yaitu bertetangga atau adjacent. Dua titik dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung oleh sebuah sisi, dan dua sisi dikatakan bertetangga jika mereka berbagi titik yang sama. Misalnya pada gambar 2.1 pada layar, titik 1 bertetangga dengan titik 2 dan titik 3, tetapi tidak bertetangga dengan titik 4. Istilah yang kedua yaitu persisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK, dikatakan E bersisian dengan titik VJ dan titik VK. Contoh gambar 2.2, sisi E5 bersisian dengan titik 2 dan titik 3. Sisi E2 bersisian dengan titik 2 dan titik 4. Tetapi sisi E1 tidak bersisian dengan titik 4. Untuk istilah yang ketiga yaitu titik terpencil atau isolate vertex. Titik terpencil ialah titik yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Pada gambar 2.3, titik 5 adalah titik terpencil karena titik 5 tidak mempunyai sisi yang bersisian dengan yang lainnya. Istilah yang keempat yaitu graf kosong atau bisa disebut null graph ataupun empty graph. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Pada gambar 2.4 di layar merupakan contoh graf kosong dengan 5 titik. Istilah yang kelima yaitu derajat atau degree. Derajat suatu titik adalah jumlah sisi yang bersisian dengan titik tersebut, yang dinotasikan dengan dV. V itu sendiri merupakan titik dari graf tersebut. Untuk tinjauan graf 1 pada layar atau graf D1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Istilah yang keenam yaitu terhubung atau connected. Suatu graf disebut graf terhubung jika setiap pasangan simpul dalam himpunan memiliki lintasan yang menghubungkan keduanya. Artinya, jika ada dua simpul yang terhubung, maka simpul pertama pasti bisa mencapai simpul kedua. Untuk contoh graf terhubung terdapat pada gambar 2.6 di layar. Kajian pustaka yang kedua yaitu pewarnaan graf. Pewarnaan graf atau graf coloring adalah proses memberikan warna yang biasanya direpresentasikan sebagai bilangan berurutan mulai dari 1 pada objek-objek tertentu dalam graf. Objek-objek ini dapat berupa titik, sisi, ataupun wilayah. Untuk klasifikasi pewarnaan graf ada 3 macam, yaitu yang pertama pewarnaan titik atau vertex coloring. Pewarnaan titik merupakan proses pemberian warna atau label pada setiap titik dalam graf, sehingga tidak ada dua titik bertetangga yang memiliki warna sama. Jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik-titik pada setiap graf disebut bilangan kromatik. Pada gambar 2.7 di layar merupakan contoh pewarnaan titik, dengan setiap titiknya memiliki warna yang berbeda. Klasifikasi yang kedua yaitu pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi merupakan pemberian warna pada setiap sisi pada graf sehingga sisi-sisi yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Bilangan yang menyatakan minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai semua sisi sedemikian sehingga setiap dua sisi yang terkait ke titik yang sama mendapatkan warna yang berbeda, yang biasa disebut dengan indeks kromatis. Untuk contoh pewarnaan sisi dapat dilihat pada gambar 2.8. Pada gambar tersebut, setiap sisi yang bertetangga memiliki warna yang berbeda.
Untuk klasifikasi yang ketiga yaitu pewarnaan wilayah atau region coloring. Pewarnaan wilayah merupakan pemberian warna pada setiap wilayah pada graf, sehingga tidak ada wilayah yang bertetangga memiliki warna yang sama. Contohnya dapat dilihat pada gambar 2.9. Pada gambar tersebut, tidak ada wilayah yang bertetangga yang memiliki warna yang sama. Kajian pustaka yang ketiga ada pewarnaan titik atau simpul. Pewarnaan sebuah graf sering disebut dengan pewarnaan graf simpul atau pewarnaan titik. Pewarnaan simpul pada graf adalah memberikan warna pada simpul-simpul suatu graf sedemikian sehingga tidak ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Kita dapat memberikan sembarang warna pada simpul-simpul selama warnanya berbeda dari simpul-simpul tetangganya. Terminologi penggunaan warna sebagai label simpul berhubungan dengan pemetaan warna. Label warna seperti merah dan biru digunakan ketika jumlah warna kecil, tetapi biasanya warna-warna tersebut direpresentasikan sebagai bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk contoh pewarnaan simpul dapat dilihat pada gambar di layar. Sebuah pewarnaan yang menggunakan N warna sering disebut sebagai N coloring. Ukuran terkecil banyaknya warna yang dapat diberikan kepada sebuah graf G disebut bilangan kromatik. Bilangan kromatik merupakan jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul, sedemikian sehingga tidak ada simpul bertetangga dengan warna yang sama. Bilangan kromatik ditulis dengan simbol Xg. Kemudian graf lengkap Kn memiliki Xg sama dengan N karena semua simpul saling terhubung satu sama lain. Contoh lain mengenai bilangan kromatik yaitu terdapat sebuah graf G dengan simpul sebanyak 5 seperti pada gambar 2.11. Berdasarkan gambar 2.11, graf tersebut dapat diwarnai dengan 5 warna yang berbeda, yaitu merah, biru, kuning, hijau, dan magenta. Namun, 5 warna tersebut belum bisa disebut sebagai bilangan kromatik karena ada jumlah warna minimum yang lebih sedikit yang dapat digunakan untuk mewarnai graf tersebut. Di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Novelty. Graf tersebut dapat diwarnai dengan hanya 3 warna yang berbeda, yaitu merah, hitam, dan hijau. Berikut adalah hasilnya setelah graf diwarnai dengan 3 warna yang berbeda. Bisa teman-teman lihat pada gambar 2.12 tersebut, itu merupakan graf yang diwarnai oleh warna merah, hitam, dan hijau. 3 warna pada gambar tersebut sudah bisa disebut sebagai bilangan kromatik atau Xg, karena 3 warna tersebut merupakan jumlah warna minimum yang bisa digunakan untuk mewarnai graf tersebut. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kajian pustaka sebelumnya. 3 warna yang berbeda pada gambar 2.13 di atas adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa graf tersebut memiliki bilangan kromatik atau Xg sama dengan 3. Baik, kajian pustaka yang keempat yaitu algoritma Wells-Powell. Dengan melakukan pewarnaan graf, terdapat berbagai algoritma yang dapat digunakan. Salah satunya adalah algoritma Wells-Powell. Algoritma ini dikenal cukup praktis dan efisien untuk melakukan pewarnaan titik dalam sebuah graf. Berikut ini adalah langkah-langkah dari algoritma Wells-Powell. Yang pertama, susun semua titik berdasarkan jumlah sisi yang terhubung dengan mereka, dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Yang kedua, gunakan warna pertama misalnya merah untuk mewarnai titik yang memiliki jumlah sisi terbanyak. Lalu warnai titik-titik yang tidak berhubungan dengan titik pertama tersebut dengan warna yang sama yaitu merah. Yang ketiga, lanjutkan proses ini dengan warna kedua dan seterusnya hingga semua titik telah diberi warna. Baik, kajian pustaka yang kelima yaitu Code Blocks. Code Blocks adalah suatu program IDE, Integrated Development Environment, lingkungan pengembangan bebas terpadu, nirlaba, bersumber terbuka, dan lintas platform untuk pengembangan program dengan bahasa pemrograman C, C++, dan Fortran.
Untuk selanjutnya ini ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini kita menggunakan 3 metode nih. Yang pertama dengan menggunakan studi literatur, yang kedua dengan pengumpulan data, dan yang terakhir dengan pengolahan data. Pada studi literatur, dengan mengumpulkan beberapa referensi yang berdasarkan dari jurnal, artikel, skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan metode pewarnaan graf, khususnya pewarnaan titik atau vertex. Pada pengumpulan data, dengan mengumpulkan data mata pelajaran pada kelas MIPA dan guru pengawas untuk penyusunan jadwal UAS nantinya. Data yang didapatkan seperti yang tertera pada tabel di samping. Berikut untuk datanya. Tabel 1 data mata pelajaran wajib kelas MIPA dan guru pengawas UAS di SMA Negeri 1 Ngawen. Ini dari kelas 12 MIPA, 11 MIPA, dan 10 MIPA. Nah, di sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, PAI. Bisa kalian lihat. Untuk selanjutnya yaitu pengolahan data, yaitu dengan cara merepresentasikan data tersebut dalam bentuk graf untuk menyusun jadwal UAS dengan menggunakan metode pewarnaan titik Welch-Powell. Nah, untuk pengolahan data ini tadi merepresentasikan data tersebut dalam bentuk graf untuk menyusun jadwal UAS dengan menggunakan metode pewarnaan titik Welch-Powell. Hasil pewarnaan titik itu nantinya akan menunjukkan mata pelajaran yang sama dapat dijadwalkan pada waktu yang bersamaan, sedangkan mata pelajaran dengan warna berbeda akan dijadwalkan pada waktu yang berbeda. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif aksiomatik dan yang akan menyimpulkan aksioma atau teorema yang sudah ada dan menerapkannya pada proses pewarnaan titik yang direpresentasikan dalam graf penjadwalan UAS untuk kelas MIPA di SMA Negeri 1 Ngawen. Nah, pewarnaan titik ini diterapkan dengan memberikan label atau warna pada setiap mata pelajaran berdasarkan data yang telah diperoleh. Memastikan bahwa tidak ada 2 titik bertetangga yang memiliki warna yang sama. Tujuannya itu nantinya untuk menentukan jumlah warna minimum yang diperlukan dalam graf yang dikenal sebagai bilangan kromatik. Lalu, apa itu bilangan kromatik? Nah, bilangan kromatik dari graf G adalah jumlah minimum warna yang diperlukan untuk mewarnai setiap titik pada graf G. Sedemikian rupa sehingga tidak ada 2 titik bertetangga yang memiliki warna yang sama. Nah, sebuah teorema ini menyatakan bahwa jika G adalah graf dengan N, maka graf G ini memiliki bilangan kromatik X, yaitu X dalam kurung G itu kurang dari sama dengan N ditambah 1. Nah, untuk pengolahan data menurut Trihardi 2019, langkah-langkah dalam algoritma Welch-Powell adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dengan membuat urutan warna yang akan digunakan seperti contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, pilih salah satu titik untuk diberi label warna 1. Yang ketiga, memberikan warna yang sama pada titik urutan berikutnya yang tidak bertetangga dengan titik sebelumnya. Yang keempat, bila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka gunakan warna selanjutnya pada titik yang akan di-adjacent dengan titik sebelumnya, tetapi memiliki derajat paling tinggi. Yang kelima itu nanti ulangi langkah 3 sedemikian sehingga semua titik ini memiliki warna. Untuk selanjutnya, itu hasil dari implementasi algoritma tadi akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan kombinasi guru pengawas UAS dengan mata pelajaran yang diujikan. Nah, kombinasi pengawas dan mata pelajaran yang diujikan ini akan dipetakan lagi menjadi jadwal penempatan kelas dengan mata pelajaran yang diujikan, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek kajian pada penelitian ini adalah jadwal UAS kelas MIPA SMA Negeri 1 Ngawen. Baik, yang selanjutnya bab 4 pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teknik pewarnaan graf dalam algoritma Welch-Powell terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pewarnaan titik, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Dalam penelitian ini, mata pelajaran yang diujikan akan direpresentasikan sebagai titik, dan guru pengawas ujian sebagai sisi. Namun, teknik pewarnaan titik tetap akan digunakan untuk menyusun jadwal UAS.
Langkah pertama dalam pewarnaan ini adalah mendata mata pelajaran dan guru pengawas ujian di SMA Negeri 1 Ngawen, seperti yang ditampilkan pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, kita dapat menyimpulkan bahwa jadwal UAS atau hari ujian akan ditentukan untuk 6 mata pelajaran di 3 jenjang dengan 7 guru pengawas. Tabel tersebut menunjukkan mata pelajaran yang akan diawasi oleh masing-masing guru, di mana beberapa guru akan mengawasi lebih dari satu mata pelajaran atau kelas. Dari tabel 1, kita mengetahui bahwa 6 mata pelajaran di 3 jenjang yang akan diujikan, dengan mata pelajaran tersebut sebagai titik dan 7 guru pengawas sebagai sisi dalam graf. Langkah selanjutnya yaitu menyusun data tersebut ke dalam sebuah graf yang akan diberi warna menggunakan algoritma Wills-Powell dengan pewarnaan titik. Gambar 4.1 adalah representasi dari mata pelajaran wajib kelas MIPA sebanyak 21 titik. Penomoran pada graf di samping disesuaikan dengan tabel 1. Setelah data direpresentasikan seperti graf di samping, selanjutnya akan digambarkan relasi untuk setiap titik dengan menggunakan graf tak berarah. Apabila terdapat titik yang terhubung, maka titik tersebut dihubungkan dengan suatu garis lurus seperti gambar slide setelah slide ini. Untuk gambarnya dapat dilihat atau disimak pada gambar 4.2. Berdasarkan gambar di samping, selanjutnya kita bisa mulai memberikan warna untuk setiap titik pada graf. Sebelumnya, kita harus melakukan analisis titik pada graf yang terhubung atau ketetanggaannya dan melakukan kalkulasi jumlah derajat untuk setiap titik. Jumlah derajat setiap titiknya dapat dilihat pada tabel di slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya tabel 2, yaitu tabel jumlah derajat untuk setiap titik. Dapat dilihat pada layar. Oke, yang selanjutnya, setelah banyak derajat setiap titik sudah diketahui, akan dilakukan proses pewarnaan titik untuk masing-masing titik. Berdasarkan teorema, representasi graf pada penjadwalan UAS di SMA Negeri 1 Ngawen, untuk mata pelajaran dengan derajat tertinggi yaitu 5, maka kita akan mendapatkan bilangan kromatik atau banyak warna minimum, yaitu sebanyak 6. Sedemikian sehingga representasi graf pada penjadwalan UAS adalah 6 macam warna. Kita misalkan warna kuning, merah, biru, hijau, orange, dan ungu. Pewarnaan titik dengan 6 warna ini dilakukan dengan tetap memperhatikan langkah-langkah algoritma Wills-Powell yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Satria. Jika pewarnaan titik sudah selesai, dilakukan seperti gambar di atas, maka proses pembentukan jadwal UAS sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan warna titik. Dari hasil pewarnaan titik di atas, diperoleh warna sebanyak 6 warna, yaitu X1, X2, hingga X6. Berdasarkan 6 warna tersebut, maka diperoleh jadwal UAS untuk setiap kelas. Titik yang memiliki warna sama artinya titik tersebut tidak bertetangga, sehingga bisa ditempatkan di kelas yang sama. Dan sebaliknya, titik yang memiliki warna berbeda adalah titik yang bertetangga, sehingga harus ditempatkan di kelas yang berbeda. Hasil pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan warna setiap titik dapat dilihat pada tabel di slide berikutnya. Di sini merupakan hasil dari penggunaan teori graf pewarnaan titik atau simpul. Nah, seperti ini adalah jadwal yang sudah didapat dari menggunakan pewarnaan titik tersebut. Oke, berdasarkan tabel di atas, maka akan dikelompokkan hari berdasarkan warna, di mana warna X1 yaitu kuning merupakan hari Senin, warna X2 merah merupakan hari Selasa, warna X3 biru merupakan hari Rabu, warna X4 hijau merupakan hari Kamis, warna X5 orange merupakan hari Jumat, dan warna X6 ungu merupakan hari Sabtu. Dari penjelasan di atas dapat direpresentasikan ke dalam bentuk tabel seperti berikut.
Oke, berdasarkan representasi warna terhadap hari seperti yang tertera pada tabel di slide sebelumnya, maka diperoleh jadwal UAS kelas 12 MIPA, kelas 11 MIPA, dan kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Ngawen sebagai berikut. Untuk kelas 12 MIPA di hari Senin yaitu ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Bahasa Inggris. Kemudian di hari Selasa ada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Kemudian untuk kelas 11 MIPA di hari Senin ada mata pelajaran Kimia, hari Selasa yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika, hari Rabu Fisika, Biologi, Bahasa Inggris, hari Kamis ada PAI. Sedangkan untuk kelas 10 MIPA, hari Senin kosong, hari Selasa ada mata pelajaran Fisika, hari Kamis Bahasa Indonesia dan Biologi, hari Jumat Matematika, Kimia, dan PAI, dan hari Sabtu yaitu Bahasa Inggris. Pembuatan jadwal dengan metode pewarnaan titik ini, selain menggunakan cara manual, hal ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan software seperti Microsoft Excel, Maple pemrograman dengan C++, Code Blocks atau Python, dan software lainnya. Jika kalkulasi atau analisis manual sudah benar, maka hasilnya akan sama dengan hasil yang diperoleh dari perangkat software. Dengan kata lain, menggunakan software bertujuan untuk melakukan validasi apakah hasil analisis dan kalkulasi yang sudah dilakukan benar atau salah. Di sini penulis juga menggunakan software C++, Code Blocks untuk melakukan validasi atas hasil analisis yang sudah diperoleh. Berikut adalah kode pemrograman C++ menggunakan Code Blocks. Seperti teman-teman lihat di sini. Nah, dan berikut merupakan bentuk program akhir dari menggunakan C++ Code Blocks. Baik, berikut merupakan kode pemrograman C++ seperti yang sudah saya salin di slide sebelumnya. Oke, untuk mendapatkan bentuk matriks ini kita bisa melihat dari proses pewarnaan titik yang ada di sini atau proses penghubungan antar simbol. Di sini kita tahu bahwa satu tidak terhubung atau tidak bertangga dengan titik-titik lainnya. Maka di baris 1 itu semuanya 0 dan seterusnya hingga titik ke-21,21. Sekarang kita akan langsung mencoba dengan menggunakan kode ini dan mengetahui hasil akhirnya. Tinggal klik tombol gear sama play hijau, atau kita bisa tinggal pilih play hijau aja. Klik. Oke, berikut adalah hasil dari penggunaan Code Blocks. Hasil pewarnaan seperti yang ada tertera di gambar, dan berikut adalah matriks tetanggaan yang sudah diinput di Code Blocks tadi. Baik, setelah kalian melihat video sebelumnya terkait tentang penggunaan kode blok C++, berikut adalah screenshotan hasil dari penggunaan kode blok tersebut. Seperti di video yang kalian tonton sebelumnya, hasilnya sama. Berikut adalah hasilnya.
Oke, untuk bagian penutup akan disampaikan oleh rekan saya Satria. Yang selanjutnya penutup. Untuk kesimpulannya, ada banyak macam penerapan algoritma Wilks-Powell pada pewarnaan graf dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan algoritma Wilks-Powell pada pewarnaan graf yaitu penyusunan suatu jadwal, misalnya jadwal ujian, jadwal jam kerja, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan algoritma Wilks-Powell untuk menyusun jadwal UAS di SMA Negeri 1 Ngawen dengan menggunakan data yang ada dan diolah menggunakan algoritma tersebut, diperoleh 6 warna yang masing-masing melambangkan hari yang berbeda dalam satu minggu. Warna kuning X1 mewakili hari Senin, merah X2 untuk hari Selasa, biru X3 untuk hari Rabu, hijau X4 untuk hari Kamis, oranye X5 untuk hari Jumat, dan ungu X6 untuk hari Sabtu. Dengan metode pewarnaan graf ini, UAS di SMA Negeri 1 Ngawen dapat dijadwalkan dan selama 6 hari tanpa ada benturan waktu antar mata pelajaran sehingga jadwal menjadi lebih optimal dan efisien. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Demikian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.